Baik pemirsa, saat ini jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Toli-Toli masih berada di angka 0. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam melakukan penanganan pencegahan pandemi COVID-19. Dan benarkah perpanjangan penutupan jalur masuk ke wilayah Kabupaten Toli-Toli pada ke tahap ketiga menjadi bukti kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk mencegah agar warganya tidak terpapar oleh COVID-19. Baik, saat ini kami telah terhubung bersama Bapak Bupati Muhammad Saleh Bantilan, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semua sehat. Sehat, baik, Pak. Ini tidak ada harimau di sebelahnya, Pak, ya? Ada. Baik, karena viral Pak di sosmed Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, kami ingin mengetahui Pak di awal seperti apa perkembangan terkini Pak dari kasus COVID-19 Pak yang ada di Toli-Toli Pak. Iya, jadi di Toli-Toli ini COVID-19, jadi kan kita ikut waspada ya. Dan sampai hari ini ya kita belum ada yang positif ya. Yang masih negatif. Ya, kita berharap masyarakat juga harus punya disiplin dalam bermasyarakat, ya, harus taat dan mengikuti seluruh anjuran pemerintah, khusus dari pemerintah daerah ya, sampai pemerintah pusat. Jadi Toli-Toli ini kan saya selaku bupati ya sejak pertama COVID ini saya sudah ambil tindakan untuk kita blokir jalan, Mbak. Karena kita memblok jalan itu bukan berarti melarang orang masuk, tidak. Kita melarang penyakit itu masuk. Karena penyakit COVID-19 ini, corona, ini dia melalui penularannya melalui orang. Nah kalau melalui orang ya tentu kita harus batasi orang. Kalau di Toli-Toli sendiri ya alhamdulillah kita tidak ada. Cuma yang kita jaga ini kan orang masuk, sehingga saya sudah perpanjang lagi penutupan jalan itu ya, karena dengan menutup jalan ini ya untuk orang masuk ya, kalau sembako, bahan material apapun, semen dari mana saja, bahan bangunan pun kita kasih masuk. Baik Pak. Baik Pak Bupati, artinya dengan kasus jumlahnya yang masih 0 saat ini, kebijakan yang Bapak lakukan salah satunya dengan menutup jalur masuk ke wilayah Toli-Toli. Selain itu Pak, apa saja lagi kebijakan yang telah Bapak atau telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli Pak? Ya, di samping kita penutupan jalan, kita perketat, kemudian karena di wilayah Buol kan sudah ada yang positif. Baik. Nah ini, jadi kita punya himbauan kepada seluruh masyarakat dan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli ini, saya menghimbau agar kita bertindak cepat, ya, pasti, ya. Sekarang ini kita membantu masyarakat, ya, memberi bantuan-bantuan ke masyarakat yang tidak mampu, ya. Penyiraman penyemprotan disinfektan Pak, disinfektan di jalan-jalan, di rumah-rumah ya, secara desa-desa juga saya himbau semua harus disemprot disinfektan itu di desanya masing-masing ya. Baik. Dan jadi banyak cara Pak yang sudah dilakukan sejauh ini begitu Pak. Gimana? Banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Salah satunya adalah kemudian perpanjangan Pak untuk penutupan jalur perbatasan sampai ke tahap ketiga Pak. Benar demikian dan kemudian sampai kapan Pak ini akan diberlakukan penutupan jalur Pak untuk akses masuk ke Toli-Toli? Kalau penutupan jalur ini kita sampai mungkin 29 Mei ya. Anggap darurat Toli-Toli itu ditetapkan seperti itu Pak. Jadi karena di Buol ini sudah ada yang positif, ya kita perketat lagi yang di Buol. Iya kan? Karena kita membenci orangnya, tidak. Kita
benci kumannya, virusnya. Baik. Kalau virus Jadi sampai 29 Mei, Pak, penutupan perbatasan akan terus diberlakukan begitu, Pak Bupati ya? Pak Bupati? Pak Saleh, Bantilan? ya siap. Ya, baik. Pak, ini tadi sempat disinggung, Pak. Jadi sudah ada cara-cara yang banyak kemudian kebijakan yang dilakukan, Pak. Bagaimana dengan kemudian, Pak, realokasi dan kemudian refocusing anggaran? Karena ini sangat menjadi penting begitu himbauan dari pemerintah pusat untuk ada dana cadangan, Pak, yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah membantu penanganan COVID-19, Pak. Iya, kalau kita ini kan sudah dipotong dari pusat itu sudah dipotong 165 miliar. 165 miliar, Pak ya? Iya, Baik. kita punya PD itu dipotong segitu, Pak. Hmm. Sebenarnya kalau saya minta pusat itu nggak perlu potong, Pak. Karena toli-toli ini kan negatif, tuh. Jadi proyek itu bisa berjalan. Jangan memain potong semua. Kalau zona merah, oke lah. Kita minta. Dan kita biaya kita juga di sini tidak terlalu banyak karena yang kita biayai cuma membeli APD sudah lengkap, kemudian penjagaan di perbatasan 3 jalur yang kita tutup itu saja, ya kan, dengan membuat karantina sudah jadi, Pak. Kita sudah siap, kuburannya sudah kita siapkan, Pak. Jadi dan cara-caranya pun cara menanamnya penguburan itu sudah kita lakukan. Baik. Baik, Pak Bupati. Aman lah. Baik, Pak, kalau perihal rakor yang dilakukan Pak Bupati bersama Forkompinda pada Sabtu 25 April, ada permintaan oleh Pak Bupati kepada warga yang berada di luar Toli-Toli untuk tidak melakukan mudik, Pak. Bagaimana sosialisasi pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk itu, Pak? Iya, jadi memang saya sudah himbau kepada masyarakat yang punya keluarga di luar kota, apakah di Palu, di Donggala, di Jakarta, di Makassar, termasuk mahasiswa, sebaiknya jangan dulu pulang. Karena Anda pulang juga itu orang di rumah juga pasti was-was, ya. Karena di sini ada orang yang pulang berapa minggu yang lalu, itu di ibu kandungnya suruh pergi dia, tinggal di tempat lain dulu, kau jangan dulu di sini selama 14 hari. Nah ini kan yang kita himbau ke masyarakat seperti itu, Pak. Ya. Artinya ikutilah himbauan pemerintah dong. Baik. Ya, jadi kalau ada yang mau mudik ya tahanlah dulu. Baik, Pak Bupati, jikalau kemudian terdapat warga yang nekat ketika melakukan mudik, Pak, pengetatan apa yang kemudian akan dilakukan, Pak, nantinya? Oh, kalau dia nekat mudik ya sepatutnya saya karantina, Pak. 14 hari, Pak. Sudah ada tempat karantina khusus, Pak, di Toli-Toli yang disiapkan, Pak? Untuk para pemudik, Pak? Sudah kita siapkan, Pak. Untuk kita karantina dia. Di mana, Pak? Di perbatasan itu mungkin 2 hari kita taruh. Baik. Setelah ada kita kasih masuk di kota dia. Di dalam kota. Kita harus persiapkan itu. Kurang lebih 15 kamar, Pak. Baik. Jadi sangat tegas Pak Bupati kemudian menghimbau untuk tidak mudik begitu, Pak, ya? Oh, tegas sekali, Pak. Saya minta jangan mudik. Baik. Kalau mudik ya kita karantina 14 hari. Itu tidak tawar-menawar, Pak. Iya, kan kita benci kamu, tidak. Kita tidak tahu, you bawa apa ini. Kalau bawa uang kita lihat. Kalau you bawa virus, kita mana tahu. Iya kan. Nah inilah semua masyarakat Toli-Toli itu berterima kasih kepada Bupati bahwa jalan ini ditutup. Jadi mereka punya aktivitas tetap seperti biasa. Yang pergi berjual silakan, pergi jual kue silakan, yang memancing silakan, ke kebun silakan. Kita aktivitas kita seperti biasa, Pak. Seperti tidak ada virus corona ini, Pak. Jadi itu keistimewaannya Toli-Toli itu di situ. Jadi saya tidak perlu terlalu sibuk bagi-bagi sembako apa. Kita juga himbau kepada Kodim, dia sudah bikin makan dapur bersama, jalan. Saya sudah bagi-bagi sembako secara pribadi ya, 5 kilo ya dibagi-bagi, 5 kilo beras, super mie, telur, minyak kelapa dan lain-lain. Kita bagi dan kita lihat orang ini susah baru kita kasih. Jadi tidak ada kita
ajak mereka untuk tinggal di rumah. Baik, 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 Pak. Pak Bupati. Himbauan yang begitu jelas, Pak, yang sudah diberikan oleh Anda begitu, Pak, untuk masyarakat Akan keluar Toli-Toli, tapi Pak. harus Ya. memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, pulang cuci tangan lagi. Itu kita tidak mau Ya. seperti tetangga Baik, Pak kita, Bupati. Pak. Menurut cerita ini sudah 9 yang positif. Pak Bupati, maaf, kami harus potong, Pak Bupati. Ya, Baik, tentunya Pak Bupati, bagaimana dengan kesadaran masyarakat, masyarakat. Pak, dari sosialisasi yang sudah dihimbau sejauh ini, Pak? ya positif lah masyarakat sambut baik itu himbauan itu. Dan masyarakat kita semua sekarang kalau sudah di jalan dia sudah pakai masker, Pak. Dia sudah menggunakan masker. Ya, dan semua toko-toko itu saya sudah perintahkan untuk bikin tempat cuci tangan. Jadi sebelum masuk toko cuci tangan dulu. Nah itu, jadi semua rumah sakit, termasuk rumah saya juga, ya di pos-pos ini kita pasang untuk cuci tangan. Nah itu, Ya. kemudian, halo? Ya, Pak Bupati. Ya, kemudian kita juga dengan bulan suci Ramadan ini, saya sudah himbau juga masyarakat sesuai anjuran Pak Gubernur bahwa kita tidak sholat tarawih di masjid. Oke. Baik. Masing-masing, Pak. Dan alhamdulillah semua masjid itu tidak ada yang ikut, Pak. Kalau ada yang ikut saya suruh Berarti logo. sampai saat ini belum ada masjid yang melakukan sholat tarawih di Kabupaten Toli-Toli, Pak? Belum ada, Pak. Ya, saya suruh cek. Kalau memang ada ya kita minta imamnya ya harus menyadari itu. Harus Bukan menyadari, kita- Pak Bupati, ya. Jadi tidak ada sholat tarawih yang dilakukan di masjid, begitu. Pak Bupati, kita tahu bersama 3 prioritas penanganan COVID-19 itu terletak di kesehatan, kemudian juga jaring pengaman sosial, dan ketiga adalah ekonomi, Pak. Apa yang dilakukan oleh Pemkab Toli-Toli, Pak, untuk mengamankan 3 sektor ini, Pak? Iya, tetap kita berjaga-jaga kan. Kalau kita mengamankan ya kalau di bidang sosial ini kita sudah mau bagi-bagi lagi ini sembako ya dari sosial ya. Ini BLT juga katanya sudah mau turun. Ini juga BLT jadi urusan sudah diumumkan mau turun tapi sekarang belum turun. Jadi kita juga bingung. Iya kan, orang datang ke saya minta beras, Oke. saya kasih. Iya kan. Pokoknya kita Pemda itu dengan seluruh Muspida, Forkopimda itu dan seluruh masyarakat siap Ya. menghadapi corona ini dengan betul-betul dengan kehati-hatian. Baik. Jadi semua himbauan pemerintah semua dilakukan oleh masyarakat. Selalu masalah di rumah harus cuci tangan, Ya. pakaian harus direndam setelah pulang. Jadi memang ini kesehatan lah, Baik. ya kan. Nanti kita sudah terkapar, baru saya berambil tindakan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Baik. Tindakan Dan salah satu pernyataan Pak Bupati yang menggelitik adalah kalau keluar rumah, Pak, akan diloku, begitu Pak Bupati, ya? Baik. ternyata karena kita ini kan negatif toh. Iya. Ya kiri kanan sudah positif, ya kita masih negatif. Jadi belum ada saya loku. Oke, diloku, Pak. Baik, Pak Bupati. Ini tegas dan Ya. humoris, Pak Bupati Toli-Toli akan diloku kepada warga yang tidak taat, Pak. Dan tentunya Toli-Toli menjadi suatu patokan untuk Ya. kita mengikuti agar Betul. tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh pemerintah. Baik. Iya. Pak Bupati, yang terakhir, apa yang kemudian menjadi rencana-rencana ke depan, Pak? Karena memang sampai hari ini Toli-Toli masih dengan kasus 0 positif, Pak. Bagaimana kemudian mempertahankan agar tidak pecah telur begitu, Pak? Ya kita tetap mempertahankan itu yang sudah saya putuskan. Jadi tutup semua jalan masuk. Yang bisa masuk itu cuma mobil, truk yang muat sembako, ya di 3 pintu, Pak. Yang kita perketat sekarang di wilayah Buol, Pak. Oke. Karena di sana 9 yang positif katanya ya. Kita belum tanya, cuma dengar cerita juga. Ya, Baik. katanya sudah 9. Kita perketat sana itu. Baik, Pak Bupati, begitu humoris tentunya Pak Bupati. Terima kasih.
Baik, terima kasih. atas waktunya sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Pak Bupati Toli-Toli. Pak Bupati? Baik. Ya, demikianlah perbincangan kami bersama Bupati Toli-Toli Muhammad Saleh Bantilan, dan kita tadi Yunita sudah mendengarkan begitu ya apa yang menjadi himbauan dari Pak Bupati untuk warga Toli-Toli. Kami lanjutkan informasi kami kembali.